Nikita Mirzani waktu itu tawarin duit kan, ya kan, terus diterima sama Nikita Mirzani. Orang kalau dikasih ya diterima, ya kan, ditawarin gitu loh, terus langsung ditahan. Nah terus sekarang dokter Sunio gitu kan, yang udah jelas-jelas jual tomat busuk, ya kagak ditahan guys, kagak, kooperatif katanya, ya, yang udah jelas-jelas kesalahannya. Kalau Nikita Mirzani itu kan mau menahan seorang Nikita Mirzani aja persidangannya sampai mau 1 tahun kagak kelar-kelar, ya. Ini yang udah jelas-jelas kesalahannya sama siapa itu SS itu tuh, SS yang udah jelas-jelas melakukan perundungan, kagak ditahan guys. Ya gua kagak paham. Gua kagak bisa teriak-teriak lagi sakit ya guys. Tapi gua kagak paham sama hukumnya. Nikita Mirzani yang udah cuma nerima duit gitu, itu pun ditawarin, dikasih, dicari-cari Nikita Mirzani nya, diteleponin gitu kan, cuma mau ngasih duit, giliran diterima sama Nikita Mirzani ditahan, ya dilaporkan, ditahan, dipenjerong sampai sekarang kan. Udah jelas-jelas orang yang ngelakuin kesalahan kagak diapa-apain, heran. Luar biasa loh circle artis sensasional satu itu. Masih inget ya berbalas komen di akun Gerindra soal kasus NM? Ada kelanjutannya kah? Yang gue lihat menarik di sini nih, ada admin Gerindra yang menyampaikan kepada admin Gerindra yang lain. Emangnya satu Gerindra nggak punya WA group ya? Gimana kalau kita tanyain lagi ke admin Gerindra? Kalau Gerindra pusat nggak respon, tanyain ke Gerindra cabang lain aja. Orang-orang langsung bilang lindungi gitu. Ayo jadikan dia saksi yang masalah rekaman suara. Ingat nggak itu? Ingat ya. Aku ketawa di situ. Oh iya gitu. Mambal tolong lindungi, ayo lindungi, kan pada begitu typing orang yang euforianya seakan-akan ayo jadikan dia saksi, padahal kan duta yang minta pengen jadi saksi. Betul, iya. Bisa dilaporin nggak sih masalah rekaman, kan dia yang bikin huru hara. Maksudnya rekaman mana kak? Rekaman telepon yang katanya mau bantu. Aku nih bangsat, ini aku yang ngomong ya, aku nih bangsat. Aku tidak akan pernah memuji diriku sendiri dengan mengatakan aku adalah orang paling tulus, aku adalah orang yang AIWO, tapi setidaknya hanya untuk sebuah rekaman aku tidak meminta uang 200. Kita ngambil ya, ada yang Rekaman yang sama Bintang kan itu dibayar 200 cash. Tapi itu tidak bisa aku salahkan karena apa? Itu cara dia. Apa mau aku bilang? Masing-masing orang punya cara, tapi inilah kebenarannya. Jadi waktu kalian bilang, aku pikir maling itu paling jahat, aku pikir koruptor itu paling jahat, aku pikir itu kan sebenarnya udah rahasia umum. Itu sih yang kusayangkan gitu loh. Bukan iri ya, karena duit itu kan kita bisa cari ya kak. Ini bukan iri. Tapi kan kemarin aku dijawab, ngapain diterima bla 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 bla. Sekarang gini kak, kita tidak mungkin membenci orang lain hanya karena cerita dari orang lain. Itu adalah orang tua. Gak tahu kenapa, seperti ada rasa semangat yang luar biasa untuk mengawal kasus Nikita Mirzani. Walaupun sudah ada putusan dari PN, Nikita Mirzani dinyatakan bersalah, kemudian PT, tapi hal itu tidak membuat saya berhenti untuk membahas dan mengawal kasus dari Nikita Mirzani. Banyak sekali pembahasan dari saya terkait kejanggalan-kejanggalan apa yang terjadi. Mami Obet kembali membuat satu video khusus untuk membandingkan
perkara Nikita Mirzani dan Dr. Richard Lee. Nikita Mirzani yang dikasih duit 4 miliar rupiah. Dikasih duit, siapa sih yang nggak mau? Saya dikasih duit, saya terima. Rezeki jangan ditolak. Kalau Anda bilang Nikita mengancam Dr. Sagradis, mana pengancamannya? Alat ancamannya apa? Pihak JPU saja 3 kali mengganti alat ancaman untuk menjebloskan Nikita Mirzani ke dalam penjerong. Anda mau bilang Nikita Mirzani membuka rahasia Reza Gladys? Rahasia apa? Kan sudah terlebih dahulu dibongkar oleh Doktif. Dan sudah dirilis juga oleh BPOM bahwa salah satu produk dari Reza Gladys tidak memiliki izin edar dan seharusnya dia diproses hukum loh. Ancamannya 12 tahun penjara. Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sama seperti DRL, 2 pasal itulah yang akhirnya menetapkan beliau ini menjadi TSK. Soal penahanan, ada perbedaan yang begitu nyata antara Nikita Mirzani dan Dr. Richard Lee. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Nikita Mirzani meminta waktu untuk menyelesaikan segala pekerjaannya. Sebelum akhirnya Nikita memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Pada saat dinyatakan Anda harus ditetapkan menjadi tersangka karena 2 alat buktinya sudah cukup kuat. Apakah ada alasan dari Nikita Mirzani agar tidak ditahan? Tidak. Oke, saya siap untuk ditahan. Tapi beda dengan DRL. Hanya karena nggak enak badan, kemudian diizinkan pulang, padahal statusnya sudah TSK loh. Ada salah satu VT juga yang mengkritik soal ini. Kalau nggak salah, Bule Lambe. Katanya di Polda itu kan ada rumah sakit. Kenapa DRL nggak dirawat di situ saja? Kenapa diperbolehkan untuk pulang ke rumah? Tadi ada satu VT dari pemilik akun Haji Isam. Katanya Pak Haji mengirimkan mobil untuk Nikita Mirzani sebagai hadiah. Saya belum pastikan kebenarannya apakah memang betul sosok ini mengirimkan mobil untuk Nikita Mirzani. Kalau memang itu fakta, ya Nikita Mirzani berhak untuk mendapatkan mobil itu. Penghargaan khusus atau reward kepada Nikita Mirzani karena sudah membongkar dugaan kejahatan dari para owner skincare yang diduga bermasalah. Ada beberapa komentar di sini. Alhamdulillah Nikita Mirzani memang orang baik. Puji syukur rezekinya orang baik. Nikmir orangnya selalu memanusiakan manusia. Dari komentar-komentar ini saja sudah membuktikan, sudah nggak perlu lagi dicari tahu Nikita Mirzani ini orang baik atau tidak. Saya sudah bisa menyimpulkan bahwa Nikita Mirzani adalah orang baik. Kemudian ada satu VT yaitu live antara Mumble dan Lambe Julid. Nah, di situ mereka membahas tentang sosok Duta Intel. Dan saya juga baru mendapatkan informasi soal harga jual dari flash disk yang berisi rekaman dugaan mengkondisikan kasus dari Nikita Mirzani. Jadi apa yang saya katakan benar ya, bahwa Duta Intel mendapatkan uang 200 juta rupiah hanya untuk sebuah rekaman. Jadi dia nggak memberikan secara cuma-cuma, harus ada barternya. Suara rekaman dan duit 200 juta rupiah. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, Duta Intel kan yakin bahwa itu adalah suara rekaman untuk mengkondisikan kasus dari Nikita Mirzani. Tapi kenapa laporan itu belum jalan sampai dengan saat ini? Kenapa? Duta Intel bisa nggak mempertanggungjawabkan suara rekaman itu? Bagaimana Nikita Mirzani patut dong untuk curiga. Betul nggak sih itu adalah suara rekaman untuk mengkondisikan kasus Nikita Mirzani atau hanya sekedar pengaturan untuk bisnis? Dan di sini ada komentar dari Gun. Bukannya Duta Intel sudah ngomong kalau laporan KPK nggak jalan karena kurang bukti. Waktu lalu Dutel Komal bareng sama Mumble. Waktu itu Ami belum selesai sidang dari pengadilan negeri. Dia bilang ke Mumble yang KPK nggak jalan karena kurang bukti. Laporan Nikita Mirzani di KPK nggak jalan karena kurang bukti. Kurang bukti dalam hal apa nih? Di situ ada suara percakapan sosok wanita dan beberapa oknum. Dan isinya dugaan untuk mengkondisikan kasus Nikita Mirzani dan harapannya agar Nikita Mirzani ditahan. Lalu kenapa ada rasa
kurang percaya diri dari Duta Intel. Dia sendiri yang merekam katanya, kemudian menyerahkan ke pihak Nikita. Kemudian setelah flash disk itu terjual, kok dia ragu sendiri dengan statement sebelumnya. Kemudian ada VT dari Miss Gossip terkait pertemuan antara Duta Intel dan Fitri Salhuteru. Berdasarkan cerita dari Miss Gossip, katanya setelah Duta Intel menyampaikan permintaan maafnya kepada FS menghubungi mereka, termasuk Miss Gossip diajak untuk bertemu di kafe ngopi-ngopi gitu ya, nongki-nongki sambil ngopi. Duta Intel adalah salah satu orang yang memenuhi undangan itu, mungkin termasuk si sosok satu itu dan digiling yang ikut diundang oleh FS. Tapi di sini kata Miss Gossip dia menolak undangan dari Fitri Salhuteru. Tapi nggak tahu juga benar atau tidak. Karena untuk saat ini jangan mudah percaya kepada siapapun. Jadi FS ini sengaja untuk mengundang mereka, kemudian bikin video seolah-olah mereka-mereka yang sebelumnya berada di pihak seterunya FS ini berbalik arah. Mereka sadar dan meminta maaf kepada Fitri Salhuteru. Dan kata Miss Gossip, itu adalah salah satu langkah yang diambil oleh FS karena namanya sudah mulai meredup. Kemudian FS mencari sensasi baru untuk mendongkrak kembali popularitasnya ke publik. Katanya untuk engagement, biar namanya kembali mencuat ke publik. Tenggelam, dia harus bikin sensasi lagi. Caranya apa? Nikita Mirzani. Dan apakah ada hubungannya dengan story Ibu FS ini? Mengawali tahun 2026 diawali dengan beberapa kebaikan. Di antaranya beberapa pengguna sosmed yang selalu membuli saya tanpa sebab pada minta maaf. Bagi saya selama memang ingin menjadi manusia yang lebih baik ke depannya, pasti saya maafkan. Jangan menjadi pro dan kontra ya netizen, gak ada hal yang lebih indah selain memaafkan. Tapi kata Miss Gossip, apa yang dikatakan oleh Ibu FS adalah suatu kebohongan karena dia yang pura-pura ngundang mereka untuk nongki, kemudian dia bikin video seolah-olah mereka ini datang untuk sujud sembah dan meminta maaf kepada Fitri Salhuteru. Kemudian di sini ada satu foto lagi yang dibagikan oleh Ibu Fitri Salhuteru. Nah, di sini ada satu narasi, katanya ini dulu mantan pembuli dia yang kemudian meminta maaf kepada Fitri Salhuteru dan mengakui kesalahannya. Tapi yang membuat saya heran, kenapa wajahnya ditutupi? Mungkin karena sosok ini nggak mau wajahnya ke publik ya. Jadi dia memilih untuk privasi sehingga wajahnya di blur. Tapi hal ini membuat netizen bertanya, kalau memang itu benar, ngapain takut? Nggak akan dibully. Terserah dia mau pindah kubu A, B, C, D, hak progresifnya dia. Boleh kan kalau netizen bertanya-tanya, waktu dekat sama terdakwa yang suka huru-hara dan bullying, ampun kirain Bu Fit itu sama, tapi ternyata Bu Fit jadi korbannya juga. Korban apaan ya? Melihat bagaimana Bu Fit bersabar dibully oleh dua orang yang sekarang menjadi terdakwa. Auto follow sampai akhirnya Bu Fit melawan. Pelajaran dari Bu Fit tentang orang yang jahat ke kita. Lihatin dulu kalau kita sudah sabar tapi masih saja lawan sampai kapok. Oh begitu katanya. Jadi sosok ini pernah dekat sama terdakwa. Nah, saya bertanya kepada penggemar Nikita Mirzani, wajahnya kan di blur, tapi masih ada sedikit wajahnya kelihatan. Apakah Anda pernah melihat orang ini dekat sama Nikita Mirzani atau tidak?